Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional atau Menteri ATR, BPN Agus Harimurti Yudhoyono, bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah merilis ungkap kasus mafia tanah di Provinsi Jawa Tengah. Kasus mafia tanah yang berhasil diungkap yakni berada di wilayah Grobogan dan Kota Semarang. Untuk di Kabupaten Grobogan, tersangkanya DB berusia 66 tahun, potensi kerugian negara mencapai 3,41 triliun rupiah. Angka tersebut dihitung berdasar terhambatnya rencana investasi, termasuk rencana pengembangan kawasan industri. Lahan seluas 82,6 hektar yang harusnya akan dikembangkan sebagai kawasan industri justru menjadi objek sengketa dan konflik hukum akibat jual beli yang tidak sah dan pelanggaran hukum. Provinsi Jawa Tengah ini ada 2 kasus mafia tanah yang akan kami ungkap hari ini. Tentunya kami akan terus mengejar masalah-masalah lainnya, tetapi paling tidak hari ini kami laporkan ada 2 kasus. Yang pertama, tempat kejadian perkara di Kabupaten Grobogan. Pak Ibu Bupati dan jajaran telah hadir. Dilakukan oleh tersangka inisial DB, 66 tahun, warga Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Modus operandi yang dilakukan tersangka adalah pemalsuan akte otentik tentang pengalihan kepemilikan tanah tanpa persetujuan pemilik yang sah, sehingga seolah-olah mengakibatkan hilangnya hak pemilik yang sah dengan bantuan oknum notaris. Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, menjelaskan bahwa kerugian terbesar dari 2 kasus yang ditangani Satgas Anti Mafia Tanah bersama Polda Jawa Tengah adalah yang berada di Kabupaten Grobogan. Tahun 2024, perlu kami laporkan kepada Bapak Menteri, jajaran Polda Jawa Tengah dengan dibantu oleh Satgas Mafia Tanah Mabes Polri, kita ungkap 5 kasus dengan kriteria 3 tersangka, 3 kasus dengan telah kita tetapkan 6 tersangka, kemudian diantaranya 1 tersangka telah divonis 2 tahun dengan jumlah kerugian 3,4 triliun itu kira Grobogan, dan 1,8 miliar itu adalah di wilayah jajaran Ungaran. Artinya bahwa ungkap kasus ini secara nasional adalah terbesar dalam mengungkap kerugian negara. Di tahun 2024, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional, AHI, menyebut ada 87 kasus mafia tanah yang menjadi target, di mana 47 kasus sudah memasuki penetapan tersangka, di mana 36 tersangka sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Tutu Carita melaporkan.